Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel AM KGP melanjutkan alur cerita BTTH Dataran Tengah. Pada saat Xiaoyan sedang memurnikan beberapa pil, tiba-tiba saja dia diserang oleh seseorang. Orang ini berkata bahwa Xiaoyan adalah bocah yang tidak menghormati aturan alam, sehingga saat itu dia akan menunjukkan murkanya dari sang raja hutan. Xiaoyan terlihat bingung karena paman ini begitu sombong. Sembari melancarkan sebuah serangan, dia memberitahu bahwa dirinya adalah raja hutan di sana. Maka siapapun yang membuat kekacauan di wilayahnya, maka akan dia hancurkan. Sementara Xiaoyan dia merasa sangat heran karena orang ini merupakan binatang berbentuk manusia. Lalu Bang MC melemparkan seonggok tulang, sehingga hal itu membuat manusia serigala ini langsung menangkap tulang tersebut dengan mulutnya. Rupanya kali ini Xiaoyan sangat beruntung dapat membuat orang ini jinak tanpa harus melakukan pertarungan. Namun tiba-tiba orang ini tersadar bahwa Xiaoyan membuatnya seperti orang bodoh. Alhasil dia kembali menyerang. Di sini Bang MC nampak terkejut karena kekuatan orang ini berada di ranah Dozong bintang 2. Pada saat sedang terdesak, Xiaoyan mencoba teknik barunya yaitu teknik tubuh ilusi. Ya, sontak saja hal itu membuat paman serigala ini sangat terkejut karena Xiaoyan dapat menghindari serangannya. Sedangkan Xiaoyan sendiri merasa senang karena usahanya untuk melatih teknik tubuh ilusi tidak sia-sia. Paman serigala ini kembali menantang Xiaoyan untuk melanjutkan perbakuhan taman. Namun Xiaoyan menolaknya karena masih banyak urusan yang menunggunya. Lalu ketika melihat sayap milik Xiaoyan, paman serigala ini sangat terkejut karena itu adalah sayap iblis dari suku Poni Kono. Xiaoyan sedikit terkejut karena paman serigala ini mengetahui tentang sayap tulang miliknya. Karena Xiaoyan ingin mengetahui lebih banyak tentang sayap tulang yang dia miliki, Xiaoyan memberikan beberapa bahan obat sebagai bayaran informasinya. Paman serigala memberitahu bahwa Sokoponik iblis sangat terkenal di dunia binatang spiritual. Bahkan reputasi Sokoponik itu hampir sama dengan pil tawar yang berada di daratan utama. Diketahui bahwa suku Ponik merupakan puncak rantai makanan binatang spiritual serta memiliki kecerdasan yang setara manusia. Setelah mendapatkan beberapa informasi terkait Sokoponik, Xiaoyan teringat tentang latar belakang Jian. Kemudian ketika Xiaoyan akan pergi, paman serigala memperingatkannya agar jangan sembarangan menggunakan sayap ponik iblis itu. Karena menurut apa yang paman serigala ketahui, bahwa setiap anggota suku ponik yang mati maka mereka akan kembali ke altar suku mereka. Sehingga tidak akan mungkin ada orang luar akan mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan suku ponik. Jika saat ini mereka melihat Xiaoyan menggunakan sayap ponik iblis, maka dapat dipastikan mereka akan mengejar Xiaoyan kemanapun dia pergi. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, Xiaoyan sampai di pegunungan surgawi. Yang mana untuk dapat menerobos ke ranah Dozong, maka salah satu cara terbaik adalah berkultivasi di dalam sumur darah yang ada di pegunungan surgawi tersebut. Terlihat sudah banyak orang berkumpul di sana, karena kesempatan untuk bisa berkultivasi di kolam darah hanya diadakan setiap 3 tahun sekali, dan peserta yang boleh masuk hanyalah 10 orang saja. Di sini Xiaoyan bertekad bahwa dia harus berhasil menerobos ke ranah Dozong, karena hanya dengan menjadi kuatlah maka dia akan bisa bertemu Sun Er. Lalu semua orang dikejutkan oleh kedatangan Nona Peng dari Paviliun Petir Angin Timur. Diketahui bahwa Nona Peng ini adalah gadis yang sangat berbakat sehingga karena itulah dia diterima menjadi murid Paviliun Petir Angin Timur. Kemudian gadis ini merasakan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Ia lantas memberikan sebuah serangan. Namun dia sangat terkejut karena orang ini adalah Xiaoyan. Sontak saja semua orang sangat terkejut ketika mengetahuinya. Apalagi sebelumnya Xiaoyan berhasil melarikan diri dari formasi yang disusun oleh 3 orang elit Dozong dari Paviliun Petir Angin Utara. Selain itu, Xiaoyan juga telah menghabisi tetua Chen Yun. Mengetahui Xiaoyan telah menyinggung Paviliun Petir Angin, si Nona lantas melancarkan serangan untuk menghabisinya. Sebenarnya Xiaoyan tidak ingin bertarung dengan seorang gadis, namun karena si Nona yang lebih dulu menyerang maka dia harus membalasnya. Alhasil baku hantam antara batang dan lubang tidak dapat dihindarkan. Kemudian salah satu tetua meminta si Nona agar lebih baik jangan melawan Xiaoyan,
karena dia akan bersaing dengan 3 pavilion lain sehingga harus menyimpan tenaganya. Di sini Senona berkata bahwa dia akan menunggu Xiaoyan di kolam darah. Jika Xiaoyan bisa mencapai kolam itu dalam keadaan selamat, maka mereka akan menyelesaikan dendam antara Xiaoyan dengan pavilion petir angin. Tentu saja Bang MC menerima tantangan tersebut. Semua orang nampak kecewa karena Nona Peng dan Xiaoyan tidak jadi bertarung. Tanpa membuang banyak waktu, Xiaoyan segera pergi bersama orang-orang untuk menuju lokasi kolam darah. Namun di tengah jalan, Xiaoyan dihadang oleh monster banteng merah. Tapi untung saja salah satu anggota dari Sekte Pedang menghabisi monster tersebut. Di sini mereka berdua saling menyapa. Diketahui orang ini bernama Tang Yin. Karena mereka sedang berlomba, Tang Yin akan pergi lebih dulu. Dia berharap akan bertemu Xiaoyan di kolam darah nantinya. Tentu saja Xiaoyan yang tidak mengetahui lokasi kolam darah itu sangat kebingungan untuk mencari lokasi kemana arah yang akan dia tuju. Lalu dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lokasi kolam darah tersebut. Di sini Xiaoyan merasakan aura kekuatan yang sangat begitu familiar. Diketahui bahwa orang itu adalah Nalan Yanran. Terlihat Yanran sedang diganggu oleh sekelompok orang yang ingin merebut binatang rubah darinya. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Nona Yanran berada di ranah Duhuang bintang 5. Namun karena kalah jumlah, Yanran pun terdesak dan terluka. Lalu pada saat orang-orang mesem ini ingin menangkap gadis buruan mereka, tiba-tiba saja sebuah pedang balok menghantam kepalanya. Ya, tepat pada waktunya Xiaoyan datang menolong Yanran. Di sini Yanran sangat terharu di mana saat itu dia bisa bertemu Xiaoyan setelah sekian lama tak jumpa. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh pada tubuh Yanran. Xiaoyan lantas menyalurkan sedikit kekuatan api surgawinya sehingga Yanran dapat menggunakan kembali dokinya. Dari arah lain terlihat seseorang yang bernama Wang Chen begitu kagum dengan kemampuan yang Xiaoyan miliki. Di sini Yanran meminta Xiaoyan untuk berhati-hati karena Wang Chen merupakan seorang ahli Duhuang puncak yang haus darah dan kejam. Namun rupanya Wang Chen ini tidak ingin berurusan dengan mereka dan lebih memilih untuk segera pergi menuju lokasi kolam darah. Singkat waktu, terlihat Xiaoyan dan Yanran pergi bersama menuju kolam darah surgawi. Dalam perjalanan, Xiaoyan menanyakan keadaan Yun Yun. Rupanya Yun Yun sedang dalam pelatihan tertutup. Xiaoyan merasa yakin bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu lagi dengan kekasih gelapnya tersebut. Lalu ketika berada di pinggiran hutan, Xiaoyan dan Yanran dihadang oleh beberapa orang yang ingin merebut rubah milik Yanran. Karena menurut informasi, rubah itu merupakan petunjuk jalan untuk bisa mencapai kolam darah. Alhasil perbaku hantaman tidak dapat dihindari. Tetapi dengan teknik pedang balok miliknya, sudah dapat dipastikan orang-orang tersebut dapat Xiaoyan kalahkan dengan begitu mudah. Dari balik sebuah pohon terlihat orang tua yang sedang memperhatikan Xiaoyan dan Yanran. Di sini Xiaoyan merasakan bahwa orang ini berada di ranah Dozong. Lalu Yanran memberikan hormat sembari bertanya apakah tetua ini berasal dari suku tikus emas. Orang tua ini membenarkannya. Dia berkata jika para anak muda ini tidak lulus dalam ujian labirin, maka ke-10 tempat untuk memasuki kolam darah akan menjadi milik suku tikus emasnya. Selain itu, karena Xiaoyan sudah membuat kerusakan di tempat itu, dia lantas meminta ganti rugi. Xiaoyan yang tidak memiliki uang lantas menukarnya dengan sebuah pil tingkat 5. Tetua ini sangat tertarik karena Xiaoyan adalah seorang alkemis meskipun usianya masih muda. Sementara itu, di altar pegunungan surgawi terlihat beberapa orang yang sudah berhasil melewati ujian labirin. Kemudian ketika tetua pertama suku tikus emas ingin mengakhiri ujian, terlihat Xiaoyan dan Yanran muncul sebagai orang yang terakhir datang. Kemudian mereka yang berhasil melewati ujian labirin akan kembali menghadapi ujian pada tangga menuju kolam darah, yang mana di sana terdapat binatang spiritual yang mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Kekuatan suara itu dapat menyerang doki seseorang. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki kecepatan dan pelindung spiritual yang kuat, maka akan dapat melewati suara dari binatang spiritual tersebut dengan mudah. Di sini, Yanran tidak mampu menahan suara dari binatang itu dan berniat akan menyerah. Namun Xiaoyan tidak akan meninggalkan Yanran begitu saja. Lalu Bang Xiaoyan menggendong Yanran untuk pergi bersamanya.
Orang-orang meremehkan Xiaoyan karena hanya demi seorang gadis dia rela berbuat bodoh. Sementara Xiaoyan rupanya dia memiliki sebuah rencana yaitu melawan suara dari binatang spiritual itu dengan teknik auman harimau miliknya. Sontak saja hal itu membuat tetua suku tikus emas dan beberapa peserta sangat begitu terkejut. Karena bukan hanya melewati tangga, Xiaoyan juga mengalahkan semua binatang spiritual tersebut. Di sini Xiaoyan sudah tidak sabar untuk berkultivasi di kolam darah surgawi karena ini merupakan satu-satunya peluang untuk dapat menerobos ke ranah Dozong dengan cepat. Namun tetua pertama suku tikus emas mengatakan bahwa saat ini masih belum waktunya untuk memasuki kolam darah surgawi. Lalu beliau meminta Xiaoyan untuk ikut bersamanya. Setelah sampai di sebuah tempat, Xiaoyan sangat terkejut karena dia bertemu lagi dengan tetua yang sebelumnya meminta ganti rugi kepadanya. Xiaoyan sempat berpikir apakah orang tua ini akan melakukan sesuatu terhadapnya. Namun ketika Xiaoyan melihat ke arah tetua Jinxi, dia menyadari bahwa orang tua ini telah terkena racun api. Kesempatan ini Xiaoyan gunakan bahwa dia bisa mengobati racun api yang ada di tubuh tetua Jinxi. Namun harus ada imbalan untuknya. Tetua Jinxi berkata apakah kesempatan untuk menerobos ranah Dozong sudah cukup. Singkat waktu, akhirnya waktu untuk masuk ke dalam kolam darah surgawi telah tiba. Semua peserta bersiap untuk masuk ke dalam kolam. Di sini, Xiaoyan meminta Yanran agar jangan menunggunya. Xiaoyan berharap mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Kemudian, setelah berada di dasar kolam, Xiaoyan menggunakan sebuah kunci yang diberikan oleh tetua suku tikus emas untuk dapat masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Namun di sana terdapat racun api yang sangat kuat. Tetapi untung saja Xiaoyan memiliki api surgawi yang dapat melindungi tubuhnya. Lalu cerita pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.